Bapak pengurus yang lain, juga para tokoh masyarakat, Bapak Lurah, Bapak Ketua RW, Ketua RT, saya sebut semua barangkali datang, yang sangat dimuliakan oleh Allah beserta para ibu nyai, segenap para ustadzah, keluarga besar, jamaah pengajian, sakinah, mawaddah, warahmah yang sangat saya banggakan. Insya Allah saya masuk dalam komunitas ini, nanti insya Allah kita akan ke surga bersama-sama. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu masuk itu, ya Allah saya senang, ya Allah kok mlebu swarga. Pertama serem, dingin, sejuk, dan melihat wajah ibu bapak yang rawuh itu, masya Allah, wajahnya itu wajah ahli surga. Amin. Loh, ahli surga jangan pernah kita lupakan, karena kita aslinya penduduk surga. Maka hiduplah di dunia ini seperti hidupnya ahli surga, dan nanti kalau kembali ke akhirat maka jangan pernah kembali ke selain surganya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Itu harus ada pilihannya. Sebetulnya saya mau membalas pantun. Ya Allah, tapi nanti saja. Saya tidak biasa pantunan loh Pak Haji. Pantunnya pendek-pendek kalau saya. Makan durian bersama kekasih. Sekian, terima kasih. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Karena itu kita wajib ikhtiar hidup seperti ahli surga. Di surga itu tidak ada susah, tidak ada fitnah, tidak ada iri, tidak ada dengki. Yang ada itu saling support dan bahagia. Banyak makan makanan juga ada, termasuk itu Pak Gunawan di situ di surga itu. Lah kalau kita lihat seperti itu, maka kita ini wajib ikhtiar menuju surga, termasuk lewat jamaah, sakinah, mawaddatan, warahmah, surga dunia. Puji itu enak aja kalau bicara. Tak tahu ke karwo atau odi. Seluruh sakinah, mawaddatan, warahmah. Masuk surga, odi ahli surga jadi pegel. Apa mak pegel? Kalau di desa itu sekarang ribut ini Pak. Urusan apa? Urusan ruwet. Sonborek. Bikin semua susah, semua kata yang lain. Ya urunan kok enak ya kalau yang untuk sonborek, kalau yang lain kok tidak mau. Saya bilang diam saja. Iya, ekonomi karat-karit nih. Sejak ada ini, waduh, semua barang naik. Kemarin libur turun, sekarang naik lagi. Loh, kalau ahli surga itu kan tidak ada begitu. Iya, tidak ada begitu. Oleh sosial tadi mesti order kebutuhan banyak. Iya, warung saya di sepi gimana Bu? Loh, sudah kalah sama onlinean. Oh iya, terus sudah carikan syarat-syarat Pak belum? Sudah dari lumayan. Pulang saya sudah bawa, makasih Mbak. Saya sudah bawa garam setengah kilo dapat dari dukunnya. Ditaburkan di depan warungnya sambil baca dukun tebak kejebak. Sun mata ajiku jaran goyang. Tak goyang tengah latar cuma dikusot dolanan. Tak sebeno guduk jugruk, tak sebeno skorasan, tak sebeno jabang paine oreng sebengkalan jemrintil kantil mlebu nang warungku, mlebu tok tapi gak tuku. Lalu kalau seperti itu bagaimana? Ahli surga pasti punya jalan. Jalan ini kalau kita mau gampang, ada pernah dirilis syair dari Gus Dur, kemudian dirilis oleh Gus Nizam. Kelawan Allah Kang Moho Suci Kuturang Kulan Ring
nganti lali zikir lan suluk aja nganti lali. Monggo ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyadi wa darodi afatayati rotal alami ya uhailal judi wal karomi ya uhailal judi wal karomi. Termasuk sakinah mawaddatan warahmah kita bawa sampai ke surga insya Allah. Yang dilakukan pertama yaitu sudah merangkul Allah siang dan malam. Allah tidak menuntut banyak. 5 waktu sehari, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, sudah. Nah, kalau ditambah qobliyah ba'diyah, oh hebat, berjamaah luar biasa. Kalau malam tahajud, oh indah sekali. Lah kalau sholat duha, oh meras dompet. Masya Allah, itu sudah ciri najis. Karena itu kita punya pilihan untuk masuk ke surga itu. Jalannya itu macam-macam. Tapi ada surga juga ada neraka. Kalau neraka itu rata-rata mahal, sangat mahal. Tapi mereka banyak yang suka. Maaf ini Rapauzi, saya mau menyanyi Oma Iran. Kalau mau berjudi, ketinggian nanti ya. Kalau mau berjudi, harus pakai uang. Kalau mau berzina juga pakai uang. Kan itu mahal. Mau mabuk-mabukan juga harus pakai uang. Kalau mau selingkuh juga harus pakai uang. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya. Tapi anehnya meski mahal banyak yang suka. Ada begitu. Tapi terus saya malu Pak Haji Gunawan karena aku sudah umur 64 kok haru-haru. Masya Allah, Masya Allah. Kalau di surga ada yang mahal, ada yang murah. Kalau mau berhaji hanya bagi yang mampu. Kalau mau berzakat juga bagi yang mampu. Yang mahal, ini mahal, surga yang mahal bagi yang mampu. Tadi tidak mampu tidak apa-apa. Tapi ini yang murah. Kalau mau sembahyang gak usah pakai bayar. Kalau mau puasa juga tak pakai bayar. Ternyata jalan ke surga murah harganya. Tapi anehnya meski murah banyak yang ogah. Kalau nanti ada yang masuk ke surga, itu karena memang dia berusaha. Termasuk penjenan rawuh, pengajian, ada anak. Wah, itu semua usaha. Tidak ada surga cuma-cuma. Kalau nanti ada yang masuk neraka, bukan berarti Allah tak sayang hambanya. Semua terserah kita. Ya Allah, kalau rajin sembahyang, hidup hatinya tenang. Kalau rajin puasa, sehat jiwa dan raga. Itu turun wayai huwa. Masya Allah. Karena itu kesempatan ini ada di dunia ini. Mari kita ikhtiar, mari kita cari. Karena nanti kita akan kembali.
kepingin sakinah mawaddatan warahmah juga di surga, insya harus ikhtiar, tidak boleh diam. Karena berita dari hadis, dari kitab, dari yang saya ngaji, itu ketika di dalam kubur maka ditanyakan seperti apa di dalam kubur. Orang yang mendapat nikmat kubur ini berkata, kubur ini indah untuk saya diberi Allah. Tapi ini adalah perhelatan yang sangat besar dan memerlukan satu perjuangan yang berat. Karena bagi ahli kubur sedekah Rp2.000 ataupun duduk mengaji sekedar membaca sholawat, ataupun ketika ada di dalam kubur waktu di dunia sholat 2 rakaat meskipun pakai kuliah kulhu subhanallah cepet-cepet, itu nanti yang akan jadi pembela kita. Karena itu kita harus berusaha untuk menjadi ahli surga dan di dalam kubur mendapatkan nikmat kubur namanya raudhatun mir riyadil jannah. Satu taman dari beberapa taman di surga. Kemudian yang kedua ada yang hufratun min hufarin niran, merupakan satu jurang dari jurang di neraka. Itu perlu sangu yang betul-betul hebat. Masya Allah. Kan kita semua mau mati Bapak Ibu. Adakah yang tidak mati? Tidak ada. Nabi sendiri 63 tahun. Alhamdulillah. Wa a'maru ummati, dan umur umatku antara baina sittina wa sab'in, antara 60-70 tahun. Bapak-bapak ada yang sudah 63 Pak? Ada. Hati-hati Pak. Artinya tak nakok artinya takok dimi sepeda keempat sudah dapat bonus 1 tahun. Alhamdulillah. Kalau dari dilihat suaranya mungkin seperti tidak 64, tapi kalau dilihat jalannya sama aurat. Masya Allah, sama aurat saya Bu, percing-percing dari sana. Ya kemarin kan kata dokter dalam ini dikatakan ibu jangan jalan lebih dari setengah jam. Siap dok. Jangan naik tangga. Dia hari naik tangga ini untuk ke Pudi. Saya ngaji alhamdulillah waktu ke Hong Kong, kita juga ke Shenzhen sama ke Guangzhou ziarah ke pesarannya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu saya ukur pakai HP loh, 25.000 langkah. Ya Allah ya Rabbi, pulangnya langsung gempor saya. Di mana di bandara itu saya pegang-pegang semua orang sudah. Ya Allah, akhirnya sampai di sini langsung masuk rumah sakit. Alhamdulillah. 4 hari, seneng tapi wong muka sama makannya enak, cuman kan kakinya yang sakit. Jadi saya bilang teman, ojo disambangi. Opo, aku loro sikil dok. Wis, gak usah lagi. Terus saya kebetulan alhamdulillah ngaji saya kebawean. Saya punya waktu Minggu sama Senin karena Selasa sudah ngaji di sini. Jadi saya Pak Yai saya mau akad ya sama Senin aja. Naik pesawat bunyi, gak wis aku naik kapal lagi kayak biasa ya. Akhirnya sampai di sana akad malam saya ceramah, pagi mau pulang. Ya Allah, BMKG mengumumkan tidak boleh berlayar karena ombak 2,5 meter. Nyari pesawat sudah penuh. Akhirnya 6 hari di sana. Tapi Allah memberi saya jembat. Gak apa-apa, enak ada di sini. Pas itu ada bulan Muharram, jadi bisa puasa sama orang sana, bisa santunan anak yatim. Katanya di sini yatimnya udah ada Bunyai. Oh di sebelah sana iya ya gak apa-apa, atom bawa sini semua. Atom gimana? Yang sudah di atas 15 tahun namanya atom. Kalau atim kan kecil. Masya Allah, alhamdulillah. Terus ini tadi, alhamdulillah kemarin kan waktu di Jakarta itu makan otak, makan usus, kerupuknya belinjo, luar biasa. Minumnya STMJ, akhirnya tadi itu nyeret-nyeret. Saya pikir salahnya sendiri, tapi nanti di surga tidak ada yang nyeret-nyeret, insya Allah. Ya Allah. Kita semua mau mati. Lalu kita ini
Kalau sudah mati apa sudah siap betul. Kalau sudah begitu sangat ngeri sekali. Ngeri sekali. Karena itu ketika saya pulang dari ngaji malam hari, ada melihat di bak mandi itu ada seekor semut. Dia berenang. Saya ambil. Ya Allah, mungkin ini yang akan jadi pembela saya nanti di kubur. Kalau orang bilang, oh enak kalau punya uji kan amalnya banyak, ceramah, jangan sapa. Kalau tidak keliru niat, kalau keliru niat, pinginnya dapat amplop, pinginnya dapat berkat, no way, tidak ada. Karena kok ada kucing dalam, ya Allah, ya Rabbi subhanallah, kok kucing ini meong-meong, saya ambil, betul berkatnya dikasih ikan bandeng. Tak kayak izin kok tak kayak ikan bandeng aja, ya Allah. Barangkali ini yang nanti akan membela saya. Juga ketika kita kalau rumah tangga akan ada yang menyakiti, kita maafkan. Lo memaafkan itu nanti akan membela kita di kubur. Atau ketika kita salah lalu kita meminta maaf, itu nanti akan bela kita di kubur. Atau barangkali kita dititipi mertua, ketepatan mertuanya, Masya Allah. Udah ada bu mertua cerewet. Asal mantunya bisa ngambil hati mertuanya. Tapi begitu sudah diambil hatinya, pakun penyaon cance laben. Kalau elaben pada dosana sami kali ngelawan orang tua sendiri. Kalau melawan orang tua, melawan guru, melawan mertua, dosanya sama. Mengelar siapa aja. Nah pokoknya tak aja. Pekelar saya baca Quran, minta maaf, swargonya tutup, nerakanya buka. Pola beda matua seneng. Ya dah iya terang lagi. Ini nama letak tentang mantong. Atau berdoa, Masya Allah, Masya Allah. Kita sabar, ya Allah itu pembela kita nanti di kubur. Karena tidak ada yang bisa membela kecuali itu. Makanya di ahli kubur ada 3 yang ditunggu oleh ahli kubur. 1, ahli kubur menanti kapan datangnya hari kiamat. Bagi ahli kubur yang mendapatkan surga nikmat kubur, jadi raudhatun min riyadil jannah, jadi taman dari beberapa taman di surga, maka mengharap datang nanti kiamat itu biar saya bisa merasakan surga. Bagaimana ya? Wong ini tamannya saja sudah seperti ini, apalagi nanti di surganya. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, apabila engkau melewati taman dari beberapa taman surga, maka berhentilah kau di sana, nikmati keindahan di dalamnya." Wahai Rasulullah, mana itu taman surga? Majelis ta'lim, majelis zikir. Masya Allah, ini nanti menjadi pembela kita. Makanya Bapak wis masih ngaji rupanya ngerti ngantuk. Sudah datang saja, jangan datang. Kenapa? Ya karena takdirnya kan ngantuk, maunya kan nggak ngantuk. Tapi kalau sudah takdir ya tidak apa-apa. Tapi masih takdir jangan nemen-nemen. Oh di depan kok ngantuk. Itu shooting ngaruh malaikat. Masya Allah, Masya Allah. Ya Rabbi subhanallah. Bagi yang hufratun min hufarin niron, yang mendapatkan siksa kubur itu jurang dari beberapa jurang neraka. Mereka menunggu, sudah tidak betah ya Allah, sudah tidak bisa, tidak kuat nahan siksa. Kapan datangnya hari kiamat? Dia mikir setelah kiamat akan lebih ringan, padahal di neraka justru lebih lagi. Di kubur ini Rasulullah kan Allah menyuruh malaikat Munkar Nakir bertanya. Begitu masuk kubur, 3 langkah keluar. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau orang yang dapat jawabnya itu Allah
Allah Tuhan saya. Bener. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammadun Nabi Muhammad Nabi saya. Wa ma kitabuka, apa kitabmu? Al-Qur'anu kitabi, kitab Quran kitab saya. Meskipun kadang-kadang cuma seminggu sekali dibaca. Jawabannya itu hubungan dengan sakinah mawaddah warahmah. Naumatal arus, tidurlah engkau seperti tidurnya kemanten baru ila yaumil qiyamah. Manten baru, saya kan tidak senang manten baru. Nak ini tak tahu apa-apa. Ayo pokok mantan, kalau tidak tahu apa-apa. Manten itu dalam posisi apapun dibanggakan. Mau nanti mantong pas dot rebenya. Coba mantuan, alhamdulillah Pak. Mantun apa diberikan dengan ajar Allah. Kok banyak karena. Kalau sedikit makannya masih dialami. Alhamdulillah Pak, mantan apa tibi. Setiapnya kau polan tepak bareng mahal kapinga kan pun sekali. Ada beres. Ya Allah, itu mantan baru. Kalau mantan lama kan tidak begitu. Makan banyak tak iya. Pas tak mikir ke anak, pas ada lebih. Makanya haduh ceknya menganya cukuna asal dari di mandi sebab sudah makanlah banyak serba salah. Malah ada cerita teman saya ini, Mbak ya maaf ya, waktu mau jadi manten kan keliru makan apa itu namanya jagung banyak kan. Kita malam pertama dulu belum ada AC, jadi sempat ditutup, takut dicomok orek. Ternyata jagungnya bereaksi. Ya masa manten baru mau ngentut. Yang pertama lah kentok dia meler. Ya Allah, begitu sudah munyer tin moja dan nangis. Gini todus sambil meluntir kodong ngocak Mas maaf lah kena kita ngeding bau. Jawab kok beda apa dek? Bauna pula kentok. Lah kena para semabut. Kim nyampi terkeluar cara badai kenton. Abu nangkah ya. Kan sebenarnya seperti itu kemanten baru. Lo kita bawa di dalam rumah tangga kita sampai ke kubur pun seperti itu. Insya Allah. Lah itu yang ditunggu hari kiamat. Kalau dikubur saja masih seperti ini, di terasnya surga sudah seperti ini, apalagi nanti di akhir tunggu kiamat. Yang kedua, yang hufratun min hufarin niron, nunggunya nanti di hari kiamat, pingin lepas dari siksa, padahal tambah sangat siksanya. Benar mumpung masih hidup, semua perbuatan kita, nyuci baju suami, ngambilkan sarung suami, atau ngeladeni atau apa, kan ada suami tidak mau diladeni itu ada. Iya, ya tidak apa, ditanyain aja, ditungguin gitu. Masya Allah, itu nanti akan jadi pembela kita di hari kiamat. Anak nyiksa kita, anak sangat membuat hati kita susah, diterima. Jangan dimasukkan hati semua, nanti itu masuk ke file kita penuh. Kalau penuh lemot nanti kita, apalagi tua, bisa sakit. Lalu bagaimana? Terima. Sebagai ahli surga, terima ini, ridhokan, kemudian mintakan doa kepada Allah, ikhlaskan. Insya Allah itu nanti pembela kita nanti di hari kiamat. Insya Allah. Yang pertama. Yang kedua, di dalam kubur, orang ahli kubur menunggu apa yang ditunggu? Doa dari yang hidup. Kalau doa itu dari anak-anak kita, maka malaikat akan membawa satu nampan emas untuk diberikan. Ini pertanda dari anaknya, dari keluarga.
Loh, itu dilihat oleh orang ahli kubur semua dengan bangga. Ini loh anakku, anakku. Nah, itu yang ditunggu. Kalau anaknya pas tidak begitu, ya susah, malu sama tetangga sebelah. Nunggu kiriman orang-orang yang belas kasih. Wa ila jami'i ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat masyarikal syairillah lana walamul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Dikeroyok semua ahli kubur. Maka ketika dikirim oleh keluarganya, ngomong itu, dikirimnya apa? Dikirimnya apa? Itu yang ditunggu oleh ahli kubur. Kebutuhan ahli kubur akan doa itu adalah lebih parah, lebih penting daripada kebutuhan orang hidup tentang makan dan minum. Jadi lapar. Makanya kalau kita kadang-kadang kan ngasih doa itu 1 minggu sekali, ya. Jadi 7 hari berarti 1 hari kenyang, 6 hari lapar. Masa kita tega? Dan kalau itu terjadi kepada kita, bagaimana? Ada yang 1 tahun sekali, tambah itu 364 hari, 1 hari diberi makan 363 kelaparan. Jadi itu harus kita pikirkan. Makanya ada seorang Grand Sheikh dari Mesir bertanya kepada profesor-profesor mahasiswa Indonesia, kamu kalau berdoa untuk orang tuamu berapa? 5 kali, Syekh, 1 hari selesai sholat. Kamu pelit? Kamu belum termasuk anak soleh. 5 kali sehari kata belum soleh. Dikejar sama mahasiswa ketika itu Grand Sheikh-nya ke mana? Syekh, tadi panjenengan ngaturaken kalau berdoa 5 kali untuk orang tua itu masih belum anak soleh. Coba aku ingin tahu apa doamu? Rabbil firli warhamni, Rabbil firli wali walidayya. Ada yang dituliskan warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbil firli warhamni wali walidayya. Ulang nak. Rabbil firli warhamni wali walidayya. Lagi nak. Rabbil firli warhamni wali walidayya. Sampai 10 kali berhenti. Kamu berdoa 10 kali itu apa kamu capek? Yang tidaklah Grand Sheikh. Kalau gak capek, kenapa kamu ribet? Yang sering. Kalau kita di sini ada yang mau tahlilan, silakan tahlilan. Setiap hari Bu tahlilannya. Bu, benar Bu Ji, kan kula tak bisa macana. Selamat telan jengkel. Terus kalau tadi kecumi-kecumi kada baca tahlil, itu saya ambil koncok bibung kelebelon. Allahumma sholli afdalas sholati ala ghafilun. Maklun ghafilun dan belon. Berkata pada apa? Bermakbud beribut. Masya Allah. Ya kalau begitu baca Fatihah aja atau Yasin kepanjangan, Fatihah aja. Sebelum maghrib kita wudu, ingat ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti wa ila jamil khususan ila ruhi ma qaula nikas banal Fatihah. A'udzubillahi minadh dhalin. Amin. Tak bisa hadratin bulan jengkel. Ini yang mau tahlil, yang tidak tahlil nanti ada sendiri. Tolong jengkel dulu. Ya kalau jengkel tidak usah hadrot, tidak apa-apa. Wudu, nunggu maghrib. Ingat sama orang tua langsung. Ma al-Fatihah. Papa al-Fatihah. Yang penting terus menerus. Kalau bisa jangan sampai lesan kita kering dari berdoa. Itu kalau yang mau doanya untuk yang mau tahlilan. Ada yang top markotop. Doanya kirim doa pakai uang. Wah, ini aliran sesat Bu Uji. Lu gak sesat. Kenapa pakai uang? Loh ya, kan di
Quran itu ada begini. Orang mau mati melihat amal baiknya sedikit, amal jeleknya itu kok banyak. Dia begini. Rabbi laula akhwartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Sepi, nggak ada yang nyauti, karena maca Quran mau terus beda nyambitin Allah depakan terus sepi. Tiba semangat bu jenengan ndak respon. Kalau kata Kartolo gini, gedang gluduk isine akeh panjen wis kesel meripat ngantuk makane lambene. Saya ulang bu, disautin kenapa biar saya tidak perasaan ya. Niat zikir ya, Allah semangat itu loh bu. Bismillah. Rabbi laula akhwartani ila ajalin qarib. Belum. Kalau di Jawa Ustaz ada ada lagunya. Di mabur dong. Yombol jadi hahaha. Saya ulang lagi bu. Sabri komando. Kalau sudah begini disauti Allah. Kalau belum ada begini meski berhenti neneng gelujak dia. Aja menekan ngatur nafasnya. Saya ulang ya. Tunggu komando, mari kita niat zikir. Mudah-mudahan meskipun begini, ini nanti jadi pembela kita. Amin. Rabbi launa akhwartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Alhamdulillah. Ketika sampai di kerongkongan, orang yang mati meninggal, mati itu bilang, ya Allah, mohon laula akhartani ila ajalin qarib, mohon undurkan ya Allah umur saya barang 1 jam, 1 menit saja. Oke, kata malaikat, kalau seandainya kamu diundurkan 1 menit, mau pakai apa? Jawabannya ini, fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku akan sedekahkan harta dan aku akan menjadi orang yang soleh. Saya akan sholat, saya akan ngaji. Tapi pertama itu sedekah. Masya Allah. Nah kan kalau sudah terakhir kan sudah tidak bisa, kalau nyawa di kerongkongan tidak bisa lagi. Seandainya disuruh hidup itu begitu, sodakoh. Makanya yang top markotop kalau mau ngirim orang tua, kirim pakai uang. Kalau mau bikin Fatihah nanti kelamaan orang tidak suka. Bocah itu Fatihah apaan sih saya kirimin gitu. Nunggu ikhlasnya bisa keterima. Tapi kalau harta langsung diterima oleh Allah. Contoh, saya punya emak sama bapak itu punya tanah di Gelis sana. Itu dijual, nggak tahu Gelis pinggir mana, pokoknya ngarang ya. Di Gelis itu dijual 100 juta, laku bersih. Saudara saya 4 orang. Yang kakak saya perempuan 20 juta, saya 20 juta, kemudian adik saya persis 20 juta, dan si bungsu saya beli 20 juta.
Jadi uangnya sisa 20 juta saya kembalikan kepada bapak dan ibu, emak dan bapak, biar dibawa ke surga. Biar emak dan bapak itu tidak berat bawanya, saya titipkan ke majelis taklim, saya titipkan ke anak yatim, saya titipkan ke pengajian-pengajian, saya titipkan ke pembangunan musola dan sebagainya atas nama emak bapak top markot. Masya Allah. Saya sarman saya cerai rumah. Aduh tina ibu tuh nak emak dalam lagi anu aja bro, anu bungkus lagi sampai neng lager malah kanak kini malu itu bapak. Kan ada pujiannya, saben malam Jumat ahli kubur balik ke rumah, semua pada melihat pun cara Jawa mawon kabeh padha ningali kiriman ayat Quran ajan sak kalimah, lamun gak dikirimi tetangisan panjur bali, saking sedih atine banyu mripate mrebes pilih sholli wa sallim daiman ala madar, sholli wa sallim daiman ala madar wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Kalau dikirim seneng, gak dikirim aduh kebacut temenan, kebacut temenan tuh mak Sarah onggu itu bahasa Madura. Keluarga anak lan putuku kabeh podo nempati omah mbek tanah tinggalan tuh, marah orang. Tapi aku sing duwe kesiksa nyungsang jempale, umpama iso balik maneh kabeh donya aku tak jaluk balik, tak kena sedekah arek ati. Masya Allah. Itu yang ketiga terakhir. Loh ini sudah habis waktunya. Oh, belum. Iya kan memang saya lihat aja. Kalau kan terlalu banyak itu nomor 1 kasihan jenengan, nomor 2 saya tekor. Masya Allah. Biarlah dia begitu, biarkan Allah Rabbis. Yang ketiga, apa yang diharapkan orang dikubur? Yang ketiga adalah laporan dari malaikat tentang keadaan anak cucu kita. Kalau anak cucu kita ini rukun, bahagia yang di dalam kubur. Tapi kalau anak kita tidak rukun, bertengkar, apalagi gun hanya betes keres luar mana pas tak terima. Ya Allah, tengkar urusan warisan. Allah sangat malu. Dan kalau sampai anaknya itu melaksanakan maksiat, maka orang tuanya disiksa, dipukul seperti itu. Jadi malu. Makanya kalau kita ada saudara kok nyereka sudah tidak usah ampuni saja, kasihan orang tua kita. Lah itu kalau terjadi ke kita bagaimana? Makanya anak cucu mari kita berikan satu pedoman. Bapak sama ibu ini sudah mau mati dah. Kalau nanti bapak ibu meninggalkan apa itu tidak mau tak kasih uang 20 miliar aku gak punya. Ataupun diberi 20 miliar ya sekedar sekejap saja, tidak akan lama itu nah. Ya Allah, karena itu engkau aku berikan satu jalan agar kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddatan warahmah, anak cucu solih solihat. Tak tunggu di kubur, tak tunggu nanti di surga, kita akan bersama-sama lagi. Jadi mawaddah, sakinah, mawaddah warahmah dengan anak-anak solih solihah kita bisa berikan di kubur. Syaratnya berikan agama. Kalau saya nak belum mati aja tidak bisa loh betulkan kamu. Lawang kamu lulus dari SLTA, kamu belum kerja, aku tidak bisa carikan kerjaan. Masya Allah. Terus apalagi kalau mati?
Tapi kalau saya berikan jalan agar kita bertemu kembali di surga. Jalan Allah, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, al-hadits. Siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik akan diberi kebaikan, yakni mengerti ilmunya agama. Tak ulangi agama nak kamu. Tapi ibu kan nggak bisa mulangi kamu. Yalah, Rafauzi itu sudah masya Allah Qurannya. Dan ibu kan nggak bisa, nak ngajinya itu pedot-pedot. Zukhum minat tamaroti roti 3 kali. Ya Allah ya Rabbi subhanallah. Karena itu kamu saya taruh di pendidikan Quran paling bawah dasar, yaitu di TP. Alhamdulillah Indonesia diberi oleh Allah satu jalan menuju surga yang dinamakan TPQ paling dasar. 2 tahun sudah khotam. Wah, hebat anak-anak TPQ. Kalau tahu saya waktu itu sudah. Selanjutnya penampilan ketiga, Ananda Saleho binti Timbul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa bangganya kita, benakit aja tangan anak deh. Si nomor telok lah karena nerabah Pak Andre. Bulan ngocah dalam hati pret. Jadi saya mulang dia guru Nabi Ustaz sama bapak olehnya. Insya Allah. Mohon maaf, lulus TPQ itu belum cukup. Cukup untuk hidup di dunia, belum cukup untuk hidup di dunia, apalagi hidup di akhirat. Apa itu? Kenapa? Karena TPQ itu anak yang lulus baru bisa membaca dengan baik, belum mengerti artinya. Karena itu kalau sudah selesai TPQ, angkat ke atasnya lagi, apa itu? Pasca TPQ atau dinamakan madrasah diniyah. Ingat ini, madrasah diniyah. Kemudian setelah madrasah diniyah, dia ngerti hukum, teruskan ke pendidikan berikutnya. Kalau bisa masukkan ke pondok pesantren. Jadi yang belakangnya Bitren letak gua, pondok pesantren. Kata yang saya baca di kitab Al-Jutubiyah, katanya Al-Jutubiyah. Ya kiainya nama Kiai Wasapi. Udah ingatnya itu Masya Allah. Itu katanya begini. Saya tidak mempercayai itu, tapi saya ingin mengambil hikmahnya. Indonesia ini mau dihancurkan, dilenyapkan. Tetapi mohon maaf ya, yang Bapak selain ini. Tetapi Indonesia ini karena kebanyakan orang desa-desa, maka tidak bisa hancur selagi NU kokoh. Amin Jumatku NU. Ya Allah ya Qadim ya Sami'un ya Masya Allah, itu tidak akan bisa hancur kalau NU-nya di perkotaan Muhammadiyah. Kemudian NU ini tidak akan bisa hancur kalau pondok pesantren utuh. Karena itu banyak berseliweran berita-berita, memang sebagian benar dan kita harus berbenah, tapi sebagian lain mendiskreditkan pondok pesantren. Katanya pondok pesantren itu keluarannya goblok-goblok. Katanya pondok pesantren hanya menciptakan pengangguran belaka. Makanya itu sekarang pondok pesantren bertransformasi agar bisa menangkap zaman ini. Gitu. Kalau bisa di pondok pesantren. Kadang-kadang jawab, Bu aku dulu tuh tidak usah pondok-pondokan ya tidak apa-apa, tidak usah Madinah ya tidak apa-apa. Lo ya dulu belum ada ini. Saya ngaji juga gitu, dulu pernah saya aturkan ini. Alif fathah, alif kasroi, alif doma,
sukun fathah ai, lam fa sukun fathah lam, ya domayu ai. Ya Fauzi, kalau waktu tajwid, ayo anak, bentar. Ya, ini ada penjalinnya. Lihat, tidak bisa dipukul. Tapi saya tidak pernah kena pukul. Ayo, bentar. Kol-kolah, katanya bentar. Kul kudu kadal kesipok. Ada antoknya, lain tidak dipukul. Gadang jati kasab. Materi bak itu. Kol-kolah bro. Manukul tul di balang mari itu alam ngoy laki bini campur siapa Gunawan laki perempuan tidak pakai seutas benang pun. Ya Allah, laki perempuan gendong-gendongan di sungai. Kata bahasa Prancisnya the abengkang. Ya subhanallah. Itu tidak ada yang masuk angin. Alhamdulillah. Kenapa? Satu, tidak tahu caranya. Mau nginjek orang tua kan dimatiin lampunya. Kalau sekarang jangan bilang anak TK sudah bisa buka bagaimana caranya kumpul suami istri tanpa buka aplikasi. Kita tahu kalau menurut ilmu perkembangan jiwa anak, bagaimana otak kanan, bagaimana otak kiri yang membuat anak ini hancur. Karena itu ngajikan ke Madinah. Dulu bocik gimana? Kalau anak saya tidak mondok, tidak mau dipondokkan. Kalau kita sudah ikhtiar mondok tidak mau, maka jadikan keluarga kita, rumah tangga kita seperti pondok pesantren. Gitu Bu. Punyai jadi ibu, jadi punyainya, bapak jadi pak yainya. Punyai, bangun lu 2:30. Jaga itu santrinya. Yang paling molor tuh pengas pondok, bapaknya. Pak jaga, Pak. Kok jelesong kabeh Allah kok. Pak, Mbak, apa itu namanya? Ayo Pak, biar dapat surga, Pak. Lah kan nang TV surga bukan. Harus perhatian. Saya di mana ada pendidikan yang diawasi dengan penuh kasih sayang selama 24 jam. Tengah 3 bangun. Assalamualaikum. Saya pilih gitu. Kan kita harus ramah anak, setelah bertransformasi harus bisa ilmu digital juga bisa ramah ke anak. Jadi bukan seperti momok-momok yang diceritakan seperti di HP-HP itu. Bangun. Keluar terus saya tinggal 3:30 di musola, tidak ada yang datang. Nanti mana kanan? Saya konek lagi tidur, meluk bantalnya kembali ke kamar. Saya tuh nangis. Nah, aku tidak tega nak, tapi harus begini nak. Nanti lah ibunya sudah tidak ada, bapak ibu tidak ada, kamu biar tahu jalan. Harus begini nak, harus begini nak. Dunia sekarang seperti ini. Ayo Ustazah besok tutup ya. Tadok Assalamualaikum, tidur ya. Bangun nak, ya bangun. Dikunci kamarnya beda kembali. Tahu-tahu itu boleh deh barin akan. Akhirnya saya lihat ada di kamar mandi itu tidur gini. Bukan di rumahnya itu kasur, tidak dibangunkan sampai kita berlama-lama kan tidak itu dibangun. Satunya lagi pegang memean itu sampai gini. Ya Allah nah, kau misalkan ya Allah ya Allah. Tapi ini harus. Terus diajari ngaji, diajari masuk ini, baru diajari ngelipat baju seperti apa, diberi roan. Lah itu sekarang kan dibully. Oh enak, pondok pesantren itu muridnya diperbudak. Enak, tidak pakai bayar pembantu, santrinya suruh nyapu. Apa dia lupa? Saya dulu masih SD disuruh nyari batu di sungai. Ada lagunya, disuruh bawa ke sekolah. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong itu roan. Kalau kita tidak biasakan gitu di rumah, tidak seperti pesantren,
Hanya gini, coba mau tangan aja. Saya dua binan makin raja, makin kok kemarin nolongin jemuran tadi, pada aku nengkok. Polanya dari kecil tidak dibiasakan rohani. Jadi kalau tidak bisa memondokkan anak, jadikanlah rumah kita seperti pesantren. Insya Allah kita anak-anak nanti diatur oleh Allah dengan keilmuan dan ibadahnya, kemudian di kubur kita tunggu, dan di akhirat mudah-mudahan bisa bertemu menjadi sakinah mawaddah dan warahmah, anak cucu soleh solihah di surganya Allah nanti. Ibu-ibu, karena saya lihat duduknya letak lurus kan. Mudah-mudahan saya aturkan membawa manfaat. Mohon maaf kalau kelamaan, mohon maaf kalau kelamaan. Ini ada pertanyaan atau enak pulang aja, sudah malam. Gih. Gih. Bagaimana ini Fauzi dengan bacaan? Biasanya ya Yunsi ada pertanyaan. Gih. Mungkin malam ini saya batasi 3 paling banyak. Monggo sabaran dulu, mungkin ada pertanyaan. Yereng, ibu-ibu, bapak, saya tanya. Pokoknya tanya utang. Oh iya, doanya bayar utang kan gitu. Yereng, sebelah barat kalau tidak ada yang tengah. Saya mau bertanya. Iya, silahkan. Alhamdulillah. Sebentar Bu. Mulai Yereng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya baru pertama kali ketemu ibunya Yuci. Saya pengen minta doanya Ibu Nyai supaya mendapatkan anak yang soleh atau soleha yang singkat mudah dihafal seperti itu Bu Nyai. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih, langsung saya jawab ya Pak Yai Ali. Siap, monggo. Ada syaratnya dulu ya. Sebelum kita ingin anak kita soleh solehah, maka kita dulu harus jadi soleh solehah. Jadi soleh pada orang tua, mertua, guru, soleh kepada suami atau istri, soleh kepada masyarakat. Itu satu. Jadi jangan mimpi punya anak soleh, punya anak solehah kalau kita tidak mencontohkan soleh solehah. Satu. Yang kedua, pastinya karena anak ini yang membikin adalah Allah. Loh, yang bikin itu Allah atau siapa bikin anak itu? Siapa Bu? Gusti Allah yang bikin, yang ikhtiar kita, gitu loh Bu. Mulai jawabannya. Loh, itu kita pasti yang bisa membuat anak jadi soleh solehah adalah Allah. Ya. Jadi kita harus banyak berdoa, kemudian menjadikan anak, mencarikan anak jalan untuk menjadi soleh solehah. Dididik ilmunya agama, itu ada Nabi yang menyebutkan diberi nama yang baik, ajari ini ilmunya agama, gitu ya. Sampun itu aja, berdoa aja yang baik, berdoa saja yang baik. Dan kalau ada keliru anak, jangan pernah ucapkan kalimat yang tidak baik. Kadang saya dengar tuh yang kapan dari saya aturkan ya sama ibu. Oh, ada bisa menolong. Aku bahkan menengah. Oh, setan juga. Anak dia aja. Anak yang pintar gini. Malah aku setan, papa demit amat. Papanya bilang, ya aku demit. Memang mamaku gondorwo. Banyak keluar. Mbak Anja mau candai. Nah, mohon papa demit. Mana gondorwo. Kembar pas tetihi. Doa bagi anak-anaknya. Jadi meskipun saya tidak sengaja, saya cuma jangan main-main. Karena orang tua ini doanya sangat manjur dan ucapannya menjadi doa. Ngoten nggih Bu nggih? Pun Bu aja takon maneh kok selak boleh. Mungkin ada lagi di tengah ya. Alhamdulillah. Nggih, monggo-monggo. Ada 2 lagi. Polong mari jalan kare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, kalau kita
Siapa yang mendoakan? Ya. Sabun. Yang mendoakan kita itu banyak. Orang tua, guru kita. Kalau dari anak kita punya murid, atau kita punya anak angkat, atau kita punya santri, atau kita murid, itu yang mendoakan kita. Kalau seandainya itu tidak bisa sampai, tentu tidak adil dong Gusti Allah. Mestinya adilnya begitu. Jadi karena itu memang jangan menjaga apa menjaga jaga anak. Kita amal sendiri dulu untuk membela kita. Dan terima. Ada seorang Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Beliau menemukan jodoh terbaiknya di usia 40 tahun. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada namanya Nyai Aisyah. Nyai Aisyah itu tidak mempunyai keturunan, tapi dia bisa masuk surga. Ada rombongan lagi Nyai Asia. Nyai Asia istrinya Raja Fir'aun. Suaminya golim, sedikit ditampil, disembarkan, tapi Nyai Asia sabar. Dan itu Nyai Asia bisa seperti mawaddah warahmah, tapi tentu tidak dengan Raja Fir'aun, dengan rahmatnya Allah. Karena itu kalau pertanyaannya siapa yang mendoakan? Banyak orang tua kita, ini santri, semua jamaah majelis kita. Dan utamanya kalau kita punya murid, maka mereka yang mendoakan kita. Tapi jangan jaga doanya dulu, kita sendiri saja yang beramal, ya, insyaallah. Ya, terima kasih. Berikutnya yang terakhir, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ibu Nyai, siapa saja yang bisa dikategorikan sebagai ahli surga? Dan apakah masih ada peluang bagi kami yang kadang sholatnya masih ada bolongnya? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua kebaikan itu jalan ke surga. Masing-masing orang diberi oleh Allah keistimewaan. Ada yang jalannya surga itu dengan sabar, dimandu oleh suaminya. Ada saya di Surabaya foto, tiba-tiba seorang perempuan cantik putih bilang gini, dek sini dek. Oh ya, monggo mbak sini. Saya pikir adiknya. Anu Buci, niki istrinya suami saya. Dia udah bisa ngomong. Terus, apa itu namanya? Ini insya Allah haji. Nih sudah saya berikan perumahan di Pratama. Jadi ini betul dibelikan istri suaminya itu di perumahan Pratama Surabaya. Nanti kalau ini saya hajikan Buci tahun ini berangkat, ini nanti Buci ya yang ngasih ceramahnya sama teman-teman semua. Swargo kata orang-orang. Tahu-tahu ada dua teman saya, Mbak aku cari surga lain. Oh iya. Oh Mbak panas arek tanggung orang sebangkar pon panas. Berarti dia tidak cari jalan di situ. Cari jalan dia lain. Apa jalannya itu merawat suaminya stroke? Ya ibu-ibu pilih mana? Suami stroke harus dirawat atau suami kawin lagi? Ada yang merawat stroke sampai 15 tahun, Masya Allah. Beliau bilang gini, ya Allah, kalau memang suami saya sakit seperti itu, setiap saat menggendong. Ya Allah, kalau ini memang tentang ibadah abdina, ya Allah, ngereng seberapa tahun pun. Kalau memang ini menjadi tidak, apa katakan jenengan ya Allah. Ternyata 15 tahun stroke itu gembira dia. Sedangkan orang kan hadroh, di setelkan TV itu hadroh-hadrohan gini, Masya Allah. Ada yang pakai begitu. Ada pula yang surganya tidak seperti itu. Itu sudah diatur oleh Allah. Mana yang kita bisa, mari kita lakukan. Jadi kalau misalnya ada yang sabar seperti itu, ada yang sabar karena stroke, ada yang sabar karena suaminya tidak kerja. Kita arah apa? Polodi lah kata. Terus sabar betul loh, itu jalannya surga.
Ada yang sabar karena diuji anaknya, ada yang sabar karena majelis taklimnya, ada yang sabar karena baik sama orang. Silahkan cari dari amal-amal solih yang ditentukan oleh syariat, yang melalui Quran dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah jalan surga yang paling enak. Makanya orang tirakat itu lain. Ada yang teman saya puasa terus, saya kan suka makan. Tidak bisa, saya menderita ya Allah. Itu puasa sampai 8 tahun setiap hari. Ya Allah, aku gak bisa. Saya akhirnya niru sholat sunnah, puasa Daud. Enak kalau puasa Daud. Sekarang saya ngerem, besoknya mau makan segala macam. Itu menurut saya enak. Tapi tidak bisa bertahan lama. 40 hari selesai, sudah puasa Senin, Kamis dan Yaumul Bid. Ada yang begitu. Tetapi tirakat yang paling bagus adalah bisa menjaga hati. Kata Gus Dur, kalau kamu mau tirakat, kamu tidak mau ini, mau cari jalan surga, kamu ada di dalam gua, kamu ibadah dalam hati, ya tidak masalah, memang sudah tempatnya. Tapi kamu coba berdiri di depan pasar, ada orang lewat gemuk, suaminya kurus. Ya Allah, kebetulan kok tidak sama orang ini. Ya Allah, perempuannya tinggi, lakinya pendek. Istrinya mancung, suaminya pesek. Ya Allah, itu hati jenengan tidak tergoda. Itu sudah surga yang paling hebat. Karena kebanyakan ini, ya Allah, mak kenal orang, mak bisa ngaji, aduh, nih sermandek ngaji. Itu yang membuat semua amalnya habis gara-gara itu. Nanti mohon maaf kalau kurang berkenan. Sampun Pak Yali. Siap, terima kasih hadirin yang sudah bertanya. Mohon berkenan terakhir untuk Nyai untuk ditutup dengan doa. Sampun langsung Doa, monggo. Mudah-mudahan Allah memberi kita sehat lahir, barokah panjang umur fi ta'atillah, rizkinya halal melimpah.